Klik di sini untuk subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cherry Asia. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mencari penulangan kolom ya. Membahas satu persatu form yang saya buat dan kawan-kawan form yang dibuat. Di sini penjelasan adalah ini adalah metode kolom. Metode kolom itu ada 3 standarnya ya, standar kolom. Ada pertama yang kolom bertemu dengan file cap. Kalau ketemu file cap ya, di sini tentunya berkaitan nanti sama ya, dalam pembersihan kolom. Ini tipenya tipe 1, ini tipenya tipe 2. Ini adalah kolom dengan bentangan antara lantai 1 dengan lantai 2. Kalau di sini kalian biasanya di basement ya, untuk basement kali ini biasanya seperti itu. Semi basement ada juga, atau kolom yang bertemu langsung dengan lantai bawah dasar. Terus yang tipe 2 ini antara kolom 2 ke 3. Ini penutup kolom. Biasanya ini adalah lantai terakhir, ini adalah rooftop. Nah, ini rooftop, atau bisa jadi sini adalah terakhir elevasi kolomnya. Nanti fungsi ini masing-masing nanti ada fungsinya. Kalau misalkan di sini ada overlapnya, misalkan tulangan Anda ada di sini ada overlap, ini Anda buatkan satu. Tapi kalau tidak ada overlap, ini Anda buatkan 0 aja. 0. Ini berpengaruh nantinya sama volume tulangan ya. Berpengaruh sama volume tulangan. Di sini ada keterangan masing-masing, Anda tinggal taruh aja kursornya di sini, Anda ada keterangan masing-masing apa untuk apa dia. Sini untuk isiannya. Lalu di sini standar ya, standar semua ini adalah panjang penyaluran 40D. Misalkan ukuran Anda itu berapa? 35 ya, buat 35 di sini. 35D. Ini adalah panjang penyaluran. Panjang penyaluran itu ini ya. Panjang ini. Penyaluran ini. Sambungan ini. Overlap ya. Bahasa ininya, bahasa tekniknya overlap. Kalau bahasa umumnya panjang penyaluran ya. Lalu di sini ada beberapa tipe kolom ya. Kalau di tempat Anda, di gambar Anda ada kolom bulat itu Y. Kalau untuk kolom kotak dibuat N. Nanti ada hubungannya sama ini masing-masing. Ini ada penjelasan di sini formnya. Kalau Anda sebelum mengoperasikan baca-baca aja penjelasan ini seperti ini. Lalu untuk ininya, ini general standarnya. Ini saya buat, dibuatkan seperti ini. Ini digeser ke ini. Cara kerja formnya itu satu lembar aja seperti ini. Ini adalah data kolom. Ini tipe datanya. Digeser seperti ini. Di sini ada penjelasan masing-masing. Penjelasan adalah yang diisi samping sini. Penjelasan di sini ada N1. N1 adalah jumlah tulangan utama. Di sini saya jelasin di sini aja ya, di tabel ya. Di tabel saya udah buatkan penjelasan juga, komen-komennya. Ini Anda buatkan tipe kolomnya. Di gambar Anda berapa tipe kolomnya? Ada tipenya K1, K2, K3 atau kolom mana KA. Lalu di sini B-nya. Ini saya buatkan 2 tipe ya. Kolom P kotak 1, kolom bulat 1. Di sini untuk ke bawahnya tinggal isi aja form-form seperti ini. Ini B itu lebarnya. Ini H itu tingginya. Ini penjelasan di gambar sini ya. Ini seperti ini. Ini adalah B, ini adalah H. Nah, seperti itu ya. Ini adalah B, ini adalah H. Ini lebarnya. Lebarnya di sini. Lebarnya 50. Udah buat 50 di sini. H-nya 70. Nah, dapat 70 cm ya. Ini kalau dalam sini mili ya. Kalau R-nya, R adalah saya bilang diameter. Diameter ini, diameter kolom bulat. Misalkan di kolom bulat Anda 50 ya, 50 cm buat 500 mili. Sini penjelasan dari sini. Ini adalah T ini. T itu berapa D? Bengkokan. T itu berapa bengkokannya? T. Kalau yang P ini adalah selimut yang saya bilang tadi. Lalu penjelasan berikutnya adalah A. A ini pembagian-pembagiannya adalah N1 adalah jumlah tulang utama. Untuk jumlahnya 20 jumlah tulangan pokoknya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini sesuai gambar ya. Kalau ini kan cuman contohnya aja sampai ini sesuaikan sama gambar Anda di sini. Terus diameter yang dipakai, ini diameter tulangan utama. Diameternya berapa sih tulangannya ini? Tulang ini diameternya berapa? Ini kita buatkan di sini diameternya. Saya kebetulan di sini pakai 22. Kolom bulat ya. Kalau R ini adalah kolom bulat. NR ini jumlah tulangan pokok kolom bulat. Jumlahnya berapa? 6. Ya, saya bilang tadi 6. Terus yang DR adalah diameter tulangan pokok untuk kolom bulat. Nah, diameternya 22 juga saya buatkan di sini. Ini simpelnya ini bisa diganti tulangannya yang bisa dipakai di sini sesuai misalkan tulangannya. Tulangan 8, 10, tulangan 11, 13, 16, 19, 22, 25 dan 32. Ini bisa diisi di sini. Misalkan Anda bisa memakai tulangan lain, ini bisa ditambahin. Tambahin juga sih. Yang kami sediakan di formnya adalah yang saya bilang tadi listnya. Lalu yang B ini diameter tulangan sengkang di daerah tumpuan.
Ya, kita kan ada dibuat tulangan sengkang itu berbeda. Nah, seperti ini ya. Tulangan sengkang di sini di daerah tumpuan. Ini berbeda jaraknya dengan daerah lapangan. Seperti itu. Ini diameter tulangan D2 ini adalah besi yang kita pakai, diameter tulangan ya, besi 10. Jaraknya, ini jaraknya, jarak antar sengkang daerah tumpuan. Ini 100. 100. Kalau yang BR adalah diameter tulangan sengkang untuk kolom bulat. Untuk kolom bulat, itu kolom bulat di sini. DSR ini jaraknya, jarak tulang sengkangnya di sini. Ini kita bicara di daerah tumpuan ya. Di sini semuanya daerah tumpuan. Ini form-formnya saya jelaskan satu-satu. Lalu C, yang C ini adalah pengemudian. Terus N3 ini jumlah tulangan ties daerah vertikal daerah tumpuan. Itu maksudnya itu yang ini. C, daerah tumpuan. Terus D3 diameter tulangan ties daerah vertikal. Ini N ini jumlahnya, misalkan dia ada 2. Misalkan yang ini ada 2. Kalau di gambar contoh kan cuma 1 nih. Kalau ada 2, dia ada 2 di sini, ada juga di sini. Seperti itu biasanya ya. Seperti ini biasanya, tapi ada 2 buah dalam satu garis ini. Itu maksudnya yang form ini, satu ini. Diameternya yang dipakai daerah tumpuan ya 10, diameter 10 jarak. Ini adalah jaraknya pakai 10 cm atau 10 mili, 100 mili. Yang D ini tulah jumlah tes horizontal. Horizontal itu yang ini. Nah, horizontal itu yang ini. Yang ini. Jumlahnya sama ya, jumlahnya 1. Kalau di gambar Anda 2, ya bukan 2. Di gambar Anda 3, bukan 3 di sini. Ini adalah diameternya. Diameter tulangan sengkangnya daerah horizontal. Itu dipakai 10. Ini sesuai sama tadi ya, gambar Anda ya, biasanya seperti itu. Ini S4 ini jaraknya. Kalau yang E ini, misalkan di gambar Anda vertikal daerah tumpuan. Panjang hooknya. Ini panjangnya pakai diameter hooknya vertikal daerah tumpuan. Ini hooknya ini, diameter 10. Ini jaraknya. Lalu yang ininya, yang F-nya ini, F itu panjang hook arah horizontal tumpuan, situ kaitannya. Oh, di sini ini adalah besi 10, ini adalah daerah horizontal. Lalu yang G biasanya panjang oktagon daerah tumpuan, inci kait, ini 0 juga ya. Ini misalkan untuk diameter oktagon, misalkan kalau ada oktagon besinya seperti ini. Ini sketsa oktagonnya seperti ini. Kalau ada penulangan seperti ini, Anda buat yang ini 7. Kalau ada Anda buatkan daerahnya berapa. Lalu yang ini pembahasan daerah tumpuan. Berikutnya kita bahas form daerah lapangan, penulangan daerah lapangan ya. Kita masukkan juga ini daerah lapangan itu hanya misalkan ada tadi ya, diameter tulangan sengkang daerah tumpuan. Ini sebenarnya kita memisah saja antara tumpuan dengan lapangan. Kalau dia sama ya copy aja, copy paste di sini yang datanya. Kalau berbeda ya berbeda sesuai gambarnya, sama seperti gambarnya. Lalu hanya jarak antar sengkang. Ini yang BR tadi yang untuk kolom bulat ya, masukin di sini. Dalam tulangannya berapa? Kalau ada yang di tulangan tumpuan berbeda, misalkan tulangan 11 atau lebih kecil lagi tulangan 8, ya kita buat aja 8 di sini. Gitu. Misal yang terus I penjelasannya adalah jumlah tulangan ties daerah vertikal lapangan. Untuk daerah lapangan, vertikal daerah lapangan itu maksudnya. Ini D9 ini diameter tulangan ties vertikal daerah lapangan. Ini yang vertikalnya, tulangan ya. Kalau ini jaraknya, ini jarak antara ties daerah lapangan. Lalu untuk J sama juga sama yang tadi penjelasannya, jumlah tulangan ties daerah horizontal jumlahnya. Kalau ada 1 ya kita buatkan, kalau ada misalnya kalau nggak ada ya kita nolkan aja. Misalkan ada kita buat 1, kalau ada 2 kita buatkan 2. Ini tergantung di gambar Anda, tergantung lagi ya, tengok lagi di tabel penulangan balok. Lalu yang di ininya, yang ini diameternya, ini jaraknya, ini jumlah panjang hooknya, hook daerah vertikal. Kalau ini jarak antar hook arah vertikal daerah lapangan ya, sama ya kalau ada hook ya. Lalu yang L6 ini adalah panjang hook arah horizontal. Nah, seperti ini. Ini jaraknya. Lalu M itu panjang oktagon daerah tumpuan. Ini sama sebenarnya daerah di daerah tumpuan tadi, ini daerah lapangan ya. Daerah lapangan. Ini daerah lapangan. Berikutnya adalah penjelasan ini. Ini Anda harus isikan sesuai gambar Anda. Misalkan plat lantainya nggak ada basement ya, buat lantai aja, lantai 1 aja di sini, atau ground atau apa di sini ya. Lantai 1 aja langsung boleh juga. Lantai 1 misalkan seperti ini ya. Lantai 1 ini ya. Copy aja di sini. Lantai 1. Ini lantai 2. Ini saya lihat aja ke bawah seperti ini. Seperti itu.
berapa lantai Anda semuanya. Ini tergantung penjelasan Anda ya. Ini berpengaruh juga sama nanti pilihan. Misalkan Anda di sini buat baloknya itu untuk lantai 1, atau tadi saya buatkan untuk seperti lantai basementnya. Ada basementnya karena isi gambar saya buatkan ini ada basementnya gitu, seperti itu. Tapi kalau nggak ada basement nggak apa masalah juga. Ini ada karena juga saya contohin yang ada basementnya. Lalu di sini misalkan Anda berapa lantai Anda tambahkan di sini. Atau untuk penjelasan ini ya, penambahan sheet yang di bawah ini. Untuk penambahan sheet Anda harus copy sheet ya. Copy sheet ini di copy, ini di blok. Misalkan data Anda banyak ya, Anda tinggal insert aja di sini. Tapi kopinya copy insert ya. Kopinya insert copy cell seperti ini. Setelah penjelasan untuk pembuatan nama lantai, nanti akan muncul di sini. Tinggal dipilihan di sini. Misalkan ya, ini contoh ya. Ini basement ini saya ganti namanya B1 atau basement 1 ya. Nah, saya tinggal rubah aja di sini. Atau dia basementnya banyak ya. Tinggal rubah aja basement 1 penjelasan di sini. Nanti yang penjelasan di sini, listnya di sini, list di sini. Ini nanti akan muncul B1 seperti ini. Saya jelaskan ini dulu ya, calculation formnya. Ini identifikasi itu yang pertama saya buatkan manual seperti ini. Kemudiannya ini jangan Anda ganti dengan teks di sini ya, teks di sini. Ini akan mematikan rumusnya ini yang di bawah. Ini Anda biarkan seperti ini teks pertamanya. Anda boleh ganti tipenya ini tergantung pengemudian aja sebenarnya ya. Saya buatkan satu-satu. Anda buatkan 22222 semuanya nggak salah, penting angka ya, dia akan berurutan seperti ini. Nanti untuk form yang di sini dia akan otomatis merubah tipenya ini, identitinya ini seperti ini. Untuk ininya lantai dia sesuai sama penjelasan yang kita buat di sini, daerah sini, di daerah calculation form ini seperti ini. Di basementnya dia akan terbaca ini. Misalkan kita ganti di sini jadi lantai 1, di sini akan muncul lantai 1 seperti ini. Nah, dengan dia ngikutin kode ini. Ini saya udah buatkan secara otomatis, ini tidak perlu lagi untuk copy dibuatkan tipenya lagi ya, tapi sesuai sama yang form di sini. Oke, form yang di sini jelas ya. Tadi saya buatkan satu-satu semua supaya ini satu-satu 4 angka. Nah, ini identifikasi, ini tergantung Anda, serah Anda. Tapi yang di bawah sini ini adalah link ke sana. Biar ini 111, ini adalah 112. Seperti itu. Untuk lantainya tadi ini lantai basement, kita buatkan berurut ya. Untuk kemudiannya ini metodenya, ini metode ini adalah bisa dipilih ya. Tadi ada saya jelaskan ada 3 metode ya. Sini ada 3 metode. Ini metode 1, ini metode 2, ini metode 3. Nah, ini fungsinya di sini tadi, fungsinya untuk di sini tadi. Metode ini udah muncul semuanya. Dari 1 tinggal 2. Misalkan Anda untuk di basement di bawah, misalkan di sini. Misalkan Anda lantai 1 terpakainya, metodenya harusnya pakai 2. Nah, seperti itu. Ini akan jadi tutup sambungan ini nggak ada lagi, jadi di sini seperti itu ya. Metodenya untuk lantai basement harus pakai metode 1 ya. Di sini pakai metode 1 seperti itu. Lalu ininya berapa tinggi parketnya, misalkan tinggi parket ya. Tinggi parket Anda kan bervariasi ya, ada yang ini misalkan kalau dia nggak ada parket, tinggi lantai dasar berapa, misalkan 20 cm ya, tinggal buat aja 0,2 di sini misalkan kalau tidak ada parket. Seperti itu. Tapi di gambar yang saya contohkan pakai parket adalah 0,8 seperti itu ya. Tipe kolom ini adalah K1, K2. Ini tinggal ganti pilih aja ya. Nggak pilih aja sesuai list di sini. Terus ada pertanyaan, Pak, nanti kalau seandainya saya buatkan tipe kolomnya berbeda, gimana caranya untuk mengisi di sini? Oke, saya jelaskan. Ini adalah list saya udah buatkan secara otomatis. Nanti akan muncul apabila kita mengisikan tipe-tipe kolom di sini. Misalkan ada tipe kolomnya banyak ya, macam-macam. Di sini saya tinggal tarik seperti ini ya, jumlah tipenya. Anda harus buatkan tipe kolom ini sesuai gambar Anda. Kalau saya buatkan aja, karena saya tidak mengacu pada gambar yang gambar di sini ya. Saya buatkan tipe sesuai kehendak saya. Boleh kehendak Anda juga bisa. Ini penting dia muncul di sini. Kita buatkan seperti ini. Ini contoh seperti ini, ada sampai kolomnya sampai K27 ya, kolom 27 seperti itu. Di sini nanti akan muncul tipe kolom tersebut. Ini sudah muncul ya semuanya, sampai berapa tadi, sampai K27. Ini akan muncul tipe kolomnya sampai K27. Tinggal Anda memilih ya di sini kolom apa tipenya Anda pakai. Lalu yang ini round ini tujuannya adalah round kolom. Round kolom itu ada tadi yang penjelasannya agak tertutup ya. Nanti Anda kalau ini bisa dibuka ke
yang ininya. Nah, penjelasan seperti ini. Kalau isikan Y jika kolomnya bulat. Kalau Anda kolomnya kotak ya isikan N. Di sini. Di sini tinggal Anda milih aja ya. Kalau dia pilih kolomnya bulat, isikan Y. Otomatis yang di sini ada isinya. Ini karena dia K1 ya. Kalau saya buatkan dia K2, ini nilainya akan muncul. Akan muncul di sini. Sesuai sama yang detail di sini, dalis di sini. Di sini adalah K2 ya. Muncul sesuai data ini. Keduanya. Kalau ini saya buatkan K1, dia akan 0 karena dia nggak ada ya, K1 nggak ada, dia akan 0 seperti ini. Kalau dia K2 nanti akan muncul nilainya di sini 0,5 seperti itu. Kalau ini adalah kolomnya kolom bulat, kalau yang tidak 0 seperti ini. Kalau saya buatkan, kalau kebalik juga nggak muncul juga yang di lebar sama tingginya ini. Kalau saya buatkan K1 karena di tipe ya, di tipe yang di atas tadi itu saya udah buatkan nilainya. Kalau dia pakai K1 adalah lebarnya 0,5, tingginya 0,7. Ini akan sesuai sama detail yang tadi, detail GPT. Seperti ini. Lalu bagaimana untuk penghitungannya? Penghitungannya seperti ini. Ini saya udah dibuatkan tipenya, item pekerjaannya ini. Ini semua sesuai sama yang di detail ya. Nanti kalau seandainya dia pakai oktagon, dia akan muncul juga nilai di sini oktagon. Saya buatkan nilai 1 di sini ya. Di oktagon tulangan tumpuannya ya, dia akan muncul nilainya di sini. Misalkan seperti ini. Di 1 oktagonnya 1 di sini. Ini adalah 1. Satu. Nanti akan muncul di datanya seperti ini. Tulangannya. Muncul tulang seperti ini. Jumlahnya juga yang muncul ya. Hooknya juga akan muncul ini. Kalau hooknya ada, ini akan muncul juga tergantung isian yang di datanya tadi. Seandainya Anda isi semua datanya, ini akan muncul di sini. Kalau seandainya tidak ada, nanti akan ini akan muncul nilainya. Ini akan 0 seperti ini. Dia tidak akan terhitung. Nilai ini langsung kosong ya. Tadi kan muncul kan, ini akan jadi kosong seperti ini. Nilainya totalnya seperti ini. Ini udah ngunci sesuai diameternya. Misalkan diameter 8 di sini. Ini udah secara otomatis semua ya. Anda tidak perlu mengisi ini. Yang Anda isi adalah yang berwarna-warna aja, keterangan seperti yang tadi saya buatkan. Warna-warna seperti ini. Ini aja yang Anda isikan. Lalu ininya akan muncul semuanya ya, volumenya tulangan sesuai diameter di sini 22, 10 ya. Yang ada isinya 10 sama 22 seperti ini ya. Yang lain kosong. Ini konkretnya akan muncul seperti ini. Ini adalah pikistingnya berapa, volumenya muncul di sini sesuai diameter yang sini. Lalu satu lagi form yang kuning ini, tabel yang kuning ini akan mendetek berapa kolom yang Anda butuhkan. Misalkan ini A1, contoh asnya ya. Di sini adalah penjelasan, masukkan as kolomnya. Yang maka akan didapat jumlah kolom. Misalkan A1, A1. Misalkan as A1 posisi kolomnya ya. A1 seperti ini. Yang di bawahnya as A2. Nah, ini akan merubah jumlah kolom ini, jumlahnya ya. Misalkan jumlah kolom Anda K1, yang K1 ini 14, asnya harus Anda ditekan di sini. Tujuannya untuk apa? Misalkan saya butuh kolom A3 udah masuk belum? Nah, as A3 udah masuk belum? Di sini kan belum masuk A3. Di sini Anda buatkan A3. Misalkan asnya D7 udah masukkan di sini. Ini Anda buatkan aja di sini D7. Ini keterangan posisi ya. Ini akan berubah jumlahnya di sini. Anda tengok ya di sini ya, saya dekatkan ya. Misalkan asnya boleh juga Anda buatkan seperti ini. Asnya 10 posisi kolom ya. Ini akan bertambah seperti ini. A11. Nah, ini akan bertambah jumlah kolom ini. Ini mempengaruhi sama volumenya juga. Kalau seperti ini, penjelasannya adalah kolom Anda adalah 6 buah kolom. Ini penjelasan kolomnya. Kalau seandainya cuma 1 kolom ya, ini dijelet aja di sini. Ini penjelasan di sini. Misalkan kenapa tabel ini banyak dibuatkan? Tujuannya seperti itu. Misalkan ini 5, misalnya as berapa lagi di sini. Misalkan banyak ya, seperti ini. Ya kan hitung semua asnya. Nah, seperti itu. Anda isikan aja keterangan di sini. Ini tidak boleh misalkan Anda lupa jumlahnya ini berapa. Misalkan dia cuma 14, itu hitung besar seperti itu. Tapi di sini tujuannya supaya kita tahu, kita cek gambarnya. Misalkan konsultan mau ngecek, wah itu udah masuk belum? Oh, yang ini bisa dicek volumenya ulang berapa. Gambar yang di sini belum masuk, asnya A5. Udah masuk Pak A5, ini saya buatkan A5. As berapa? Misalkan A7. Tinggal apa aja buat A7 di sini. As A7. Posisi kolom ya. Nah, misalkan ada kolom apa lagi di sini, Anda buatkan aja, jelaskan aja di sini. Kolom saya buat ketikan juga boleh. Kolom C juga boleh. Ini seperti ini
dia akan terhitung juga secara otomatis di sini. Kita cek ya, saya buatkan di sini, samping di sini. Untuk yang saya inginkan ini, 2 ini. Misalkan saya tambahin, saya delete di sini ya, dia akan berkurang nih seperti ini. Jumlah satu kolom itu volumenya segini, 1 kubik, diameter apanya seperti ini. Ini kan berpengaruh. Misalkan kolom Anda 6 ya, ini kan dikali 6 jumlahnya nih. Jadi 7 kita ya. 7 kubik. Misalkan berapa? Misalkan 12. Jadi 14 ini, 14 kubik dia. Lalu backstringnya segini. Fungsinya itu ya di sini ya. Saya buatkan formnya 3. Di sini adalah untuk kuncian VLOOKUP-nya, untuk kuncian rumus. Ini jangan Anda delete ya. Yang ini jangan Anda delete. Lalu bagaimana Pak cara menambahkan sheet-nya? Saya mau ada tipe kolom lain. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Jangan di sini ya kopinya ya. Jangan di sini Anda tarik kopinya ya. Anda harus copy inside. Sekali lagi, di sini sistemnya copy inside, nggak ada nggak ada insert langsung. Kalau Anda insert seperti ini, jangan Anda insert langsung seperti ini, tetapi Anda harus blok ini semuanya, blok dari sini sampai di sini ya, sampai di sini Anda copy atau Ctrl C, lalu Anda taruh di sini, lalu ini insert copy cell seperti ini. Lalu Pak, gimana caranya? Ini datanya Anda kosongkan aja dulu, boleh, karena dia udah jadi 0 ya, nilainya nggak ada. Lalu yang ininya udah secara otomatis ngeling di sini. Nah, rumusnya, tipenya ini, kode ini ada secara otomatis terisi. Yang tadinya di sini yang tipe 13 di sini 0 semua ya. Tipe 13 nanti akan muncul nilainya di rekap. Nah, ini. Nah, ini dia akan sesuai sama lantai 1 dia, K2. Yang di sini atasnya 4 kolom kan, 4 kolom, di sini 0. Nilainya tidak ada. Kolomnya kolom bulat ya. Di sini saya buatkan K2 tapi kolomnya masih kolom kotak, dia akan menjadi 0 di sini. Kalau saya ganti dia kolomnya kolom bulat, nah nilainya akan muncul. Kalau kolomnya Y di sini kan, saya buatkan Y di sini, dia akan muncul di sini nilainya. Oke, mari kita cek kalau nggak percaya ya. Ini jumlahnya 4, kolomnya K2, nanti nilainya akan muncul di atas sesuai sama ini adalah 2124. Kita cek di form box-nya 2124. Di kalkulasi sheet-nya nanti akan muncul nilainya. Ini dia R-nya 0,2, ini nilainya udah muncul ya. Nah, seperti ini. Untuk form box-nya 2124 di sini ya. Form box-nya. Konkretnya di sini. Untuk penulangannya di sini ya. Seperti ini. Ini udah ada nilainya. Seperti ini. Misalkan ini saya K2-nya masih di basement Pak, kalau sini udah langsung ke K1, lantai 1. Ya, di sini Anda ganti aja di sini, masih di basement. Masih di basement. Anda ganti aja di sini, masih di basement ya K1-nya. Di sini posisinya. Lalu untuk yang di atasnya direkapnya dia langsung berubah ke basement. Di sini. Seperti ini K2-nya di basement. Seperti itu. Jumlahnya 4, jumlah kolomnya. Ini jumlah kolomnya 1. Ini yang di lantai 1 masih 0 karena belum dirubah tadi ya. Karena di sini itu kolomnya kolom bulat, K2 itu kan kolom bulat, masih statusnya Y, kolom kotak. Kalau saya rubah ini, saya rubah di sini Y, dia akan ada nilainya ya. Kalau saya buatkan kolomnya A1 juga di sini. Nah, seperti itu ya. A1 dia akan ada nilainya. Nah, seperti ini, dia akan ada nilainya, berbeda ya. Tulangnya tulang 10 di sini ya. Lalu ini seperti ini juga. Untuk yang ke bawahnya ya, ini resamnya seperti ini, Anda tambahin bisa ke bawah. Saya udah buatkan beberapa. Ini total dari jumlah ini. Jumlah ini totalnya. Ini saya potong dulu ya. Saya potong supaya bisa kelihatan yang di atasnya. Ini nah, supaya ini gampang ya. Ini untuk setnya nanti Anda tambahin aja sendiri. Nanti Anda bisa juga nambahin sendiri. Ini saya potong dekat aja dulu supaya gampang jelasinnya ya. Nah, seperti ini. Untuk ininya form box-nya jumlahnya segini. Ini udah ngiling semua ya. Jumlahnya ini, jumlah konkretnya ini totalnya segini. Ini jumlahnya ya. Di sini diameter tulangan. Diameter tulangan ya. Diameter tulangan 8, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 19 yang saya bilang tadi yang dari awal ya. 22, 25, 32. Ini biasa yang dipakai di Indonesia. Seperti ini rata-rata pakai seperti ini tulangannya. Ya, saya buatkan seperti itu. Lalu jumlah total batangnya. Total batangnya udah dapat ya. Misalkan di sini besi 10. Total batangnya untuk pemesanan 38 batang. Biasanya ditambahin guys ya, ditambahin nanti ya. Pemesannya di sini. Saya di sini tidak saya tambahin untuk spare-nya. Ini adalah volume besinya, total batangnya aja. Lalu besi 11 nggak ada di sini kan. Nggak ada batangnya, kosong. Lalu untuk besi 12 kosong juga. Besi 22 ini ya 19 batang.
Kalau ini untuk diameter 25 nggak ada, kosong-kosong juga dia, kosong semua. Nah ini, lalu totalnya ini, total untuk penulangan itu dapatnya dari besi yang dipakai adalah 951 kilo semuanya. Di sini saya buatkan lagi resumnya, tujuannya untuk apa? Misalkan saya maunya di basement itu, untuk basement saya butuh untuk basement aja besinya berapa sih untuk di basement. Ini udah dapat totalnya. Untuk backcastingnya total segini untuk di basement. Untuk betonnya saya udah dapat di basement segini. Untuk besinya saya udah dapat di basement segini. Itu tujuannya seperti itu. Untuk di lantai 2, lantai 1 misalnya, di lantai 1 saya udah dapat besinya. Untuk lantai 1 besinya, untuk backcastingnya 5,31. Ini sesuai sama ini ya, yang muncul di sini ya, 5,31 ya. Nah ini akan muncul seperti itu. Kalau yang di basement di 29 itu ini ya, 29 itu untuk pokoknya ini ya, jumlahnya ini. Dia sudah secara otomatis memisahkan sesuai lantainya di sini. Nah, sesuai sama lantainya di sini. Misalkan ini juga konkret juga sama. Konkretnya 3,84. 3,84 itu yang ini. Itu konkret. Ini di K1 dia 1,18, di K2 dia 2,65. Ini jumlahnya ini ya. Ini jumlahnya 3,84. Ini sudah secara otomatis memisahkan sesuai lantainya. Misalkan di sini saya buatkan lantainya, ini saya udah buatkan di sini juga ya, sama yang seperti tadi ya. Ini udah secara otomatis juga. Misalkan saya buat lantai 3 dia akan 0 di sini. Saya buatkan lantai 6 dia akan 0 di sini semuanya lantainya. Kalau saya tadi kan di lantai basement dulu berurutan ya, sesuai lantai basement. Di sini lantainya lantai 2. Ini udah terpisah secara lantainya. Lantai 3. Lantai 3 di sini. Ini adalah lantai 4. Lantai 4 seperti itu ya. Lalu tipikal floor. Tipikal floor ini memudahkan ya, sebenarnya ini aja ya. Misalkan Anda capek ya buat lantai 1 sama lantai 5 ini, misalkan lantai 2, lantai 1 ya. Lantai 1 ini sampai lantai 5 itu tipikal. Ya, lantai 1 sampai lantai 5 itu tipikal, tinggal ada aja buat 5 di sini. 5, artinya 5 lantai. Ini udah kekali 5 kali ya. Misalkan contohnya tadi 1 ya. 1 itu 5, ini sekian, 5,3. Kalau saya buatkan pasti dia 10,6. Misalkan saya buatkan 2 di sini, 10,62. Ini jumlahnya. Dia udah kekali sama ini. Ini kemudahan-kemudahan yang didapat untuk memakai form ini. Form pembuatan penulangan kolom ya, penulangan. Dan di sini volume yang didapat itu adalah selain tulangan, kita dapat membuat backcasting. Kita ketahui backcasting sama betonnya. Di sini cek-ceknya saja. Misalkan ada nilai keluar di sini, berarti dia tidak sesuai sama yang keluar di sini. Ini ceknya oke semua ya. Oke, ini oke. Lalu untuk ininya, untuk memisah lagi, saya punya totalnya semua. Totalnya ini dapat form worknya ya. Di sini sebenarnya udah ada total di sini. 3466 ya, seperti ini ya. Kita kan butuh untuk memindahkan ke ini, ke RAB atau rekap. Nilai ini misalkan kita buat perhitungan rekapnya, ada rekapnya lagi ya. Misalkan ada rekap RAB. Dia biasanya buat seperti ini urutannya. Urutannya seperti ini biasanya. Urutan seperti ini biasanya. Ini udah bisa Anda copy aja di sini. Anda copy linknya di sini. Ini sesuai sama RAB Anda. Nah, di sini. Nanti saya bakal juga nanti linknya ya. Ini ada konkret beton secara otomatis aja ngelink ke sini. Ini udah volumenya otomatis di sini. Ini di sini aja jumlahnya ini. Pembuatnya. Itu penjelasan dari form yang saya buat, sangat memudahkan untuk pekerjaan proyek Anda ya. Tidak perlu Anda hitung satu-satu lagi, ini lagi ya. Ini memudahkan sekali untuk pekerjaan proyek besar, kecil, dan menengah. Bisa dipakai seperti ini untuk hitungan kolom. Oke, itu panjang lebar penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda suka, silahkan lihat deskripsi di bawah, ada linknya untuk mendapatkan Excelnya. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan bagikan juga ke yang lain. Semoga teman-teman terbantu dari informasi yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.